Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan sehingga bisa menjalankan aktivitas pembelajaran pagi hari ini dengan baik, dengan lancar. Nah, anak-anak, eh, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia ya. Kalian kemarin sudah mencari informasi, merangkum tentang sistem pernapasan manusia. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke penjabaran materi, tidak lupa Pak Wanti ingatkan pada kalian untuk taat pada protokol kesehatan. 3M utamanya ini harus kalian patuhi, harus kalian laksanakan. Nah, yang pertama yaitu mengenakan masker atau memakai masker. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjaga diri kita dari berbagai hal yang kurang baik, utamanya pada sistem pernapasan kita. Yang kedua, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun ya. Cuci tangan pakai sabun. Yang selanjutnya yaitu menjaga jarak. Nah 3M ini harus kalian patuhi benar-benar ya. Nah, mari kita mulai aktivitas pembelajaran pagi hari ini. Kita bahas tentang sistem pernapasan pada manusia atau disebut juga sistem respirasi. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah gambar dari bagian-bagian organ pernapasan pada manusia. Ya, bagiannya apa saja? Ini ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, mari kita pelajari satu per satu. Nah, anak-anak, yang pertama adalah rongga hidung atau hidung. Nah, rongga hidung ini adalah uh, bagian awal dari sistem pernapasan manusia karena di hidung inilah tempat keluar masuknya udara. Ya, jadi ketika kita bernapas, udara masuk melalui hidung. Nah, ketika kita mengeluarkan karbon dioksida keluar lewat hidung. Ya, jadi bernapas pengertiannya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di dalam hidung ini juga terdapat lendir ya, lendir. Uh, Fungsinya untuk apa lendir ini? Lendir ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk. Nah, jadi ketika udara masuk, di sana ada bulu hidung juga, ya ini adalah menyaring kotoran ya, kotoran yang masuk nanti akan tersaring. Di dalam rongga hidung juga ada selaput lendir ya. Ya, untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk sehingga ketika udara masuk ke dalam organ pernapasan selanjutnya ini kelembabannya sudah terjaga, tidak apa itu kalau dingin-dingin sekali atau panas-panas sekali ya. Jadi kelembabannya sudah diatur, sudah disesuaikan oleh yang namanya selaput lendir ya. Bagian organ pernapasan yang lain yaitu faring atau disebut rongga tekak. Nah, jadi setelah udara masuk dari hidung melalui hidung ini akan mengalir menuju rongga tekak. Nah, rongga tekak ini suatu organ yang merupakan pertigaan atau cabang tiga. Jadi ada tenggorokan, kerongkongan, dan saluran ke rongga hidung. Pertigaan ini ya.
Nah, tenggorokan ini nanti berhubungan dengan sistem pernafasan, ya ke paru-paru. Kalau kerongkongan ke sistem pencernaan. Nah, rongga teka ini akan bekerja sama dengan yang namanya epiglotis ya, untuk mengatur jalannya udara menuju paru-paru dan dari paru-paru. Nah, epiglotis itu apa? Nah, epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Nah, katup ini memiliki fungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasannya. Jadi ya, itu ya. Jadi dari hidung terus menuju faring. Faring ini di sana ada pertigaan, cabang tiga ya. Dan di sana ada epiglotis atau katup ya. Untuk apa? Untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan atau menelan makanan atau cairan. Sehingga makanan atau cairan tersebut tidak masuk ke saluran pernafasan gitu. Bagian organ pernafasan yang lain yaitu namanya laring ya. Jadi dari faring udara masuk ke laring. Nah, di dalam laring ini terdapat selaput udara yang fungsinya untuk mengeluarkan suara. Nah, jadi keras lemahnya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput udara. Jadi dari hidung menuju faring, faring di sana ada epiglotis, terus akan menutup ketika ada makanan atau cairan, terus udara lanjut ke laring ya. Selanjutnya organ yang lain yaitu tenggorokan atau trakea. Jadi udara dari rongga hidung turun ke tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara dari kotoran-kotoran yang lolos ke tenggorokan. Nah, jadi dalam organ pernapasan ini ada dua bagian yang memiliki fungsi sama, yaitu di dalam rongga hidung ini juga ada rambut-rambutnya. Ini juga menyaring kotoran. Terus selanjutnya di tenggorokan ya. Jadi belum tentu udara yang masuk melewati hidung ini benar-benar bersih ya. Maka di dalam tenggorokan ini dibersihkan lagi atau disaring lagi, maksudnya ya, disaring lagi supaya kotoran-kotoran yang lolos tadi, masuk tadi, tidak terbawa ke bagian yang lebih dalam lagi ya. Nah, organ selanjutnya yaitu bronkus ya. Jadi bronkus ini merupakan cabang dari tenggorokan, percabangan dari tenggorokan. Bronkus ada dua, yaitu bronkus kanan ini menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Fungsi bronkus yaitu untuk mengalirkan udara dari tenggorokan masuk ke paru-paru. Nah, terus dalam bronkus akan bercabang lagi membentuk bronkiolus ya. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Dalam paru-paru ya, bronkiolus memiliki banyak cabang. Nah, setiap cabang ini membentuk kantong tipis yang disebut alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi terjadi pertukaran udara bersih masuk tadi. Terus di dalam alveolus nanti terjadi pertukaran. Karbon dioksida ini akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari paru-paru menuju tenggorokan, lalu menuju ke
lubang hidung ya. Tuh ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, jika disimpulkan proses pernapasan manusia tadi seperti ini ya. Jadi proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi. Inspirasi itu proses menghirup udara, dan ekspirasi, proses menghembuskan udara. Mula-mula ya tadi udara masuk melalui hidung, terus melewati faring, laring, trakea atau tenggorokan tadi, dan bronkus. Dari bronkus udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Nah, udara akan berakhir di alveolus karena di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen ini diserap oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksidanya akan dikeluarkan melalui hembusan nafas atau ketika kita mengeluarkan nafas ya. Nah, jadi demikian proses pernapasan manusia. Nanti ulangi lagi ya. Jadi dari hidung melewati faring, faring terus laring, terus trakea, terus trakea dan bronkus. Nah, dari bronkus udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus ya. Nah, di bronkiolus tadi kan ada percabangan tadi ya, namanya alveolus. Nah, disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigennya diserap oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksidanya akan dikeluarkan melalui hembusan nafas. Nah, demikian ya proses pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa gangguan pernapasan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, yang umum adalah flu atau influenza ya. Nah, flu ini disebabkan oleh virus ya, virus. Ya, jadi penularannya bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang dikeluar dari penderita yang batuk atau bersin ya. Nah, jadi flu disebabkan oleh virus. Nah, gangguan pernapasan yang lain yaitu bronkitis ya. Bronkitis ini adalah peradangan pada bronkus ya, yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Jadi terjadi peradangan pada bronkusnya, namanya bronkitis penyakitnya. Nah, pada umumnya ciri dari bronkitis ini batuk berdahak ya, yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Nah, ini bronkitis ya. Gangguan pernapasan yang lain yaitu asma. Nah, asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran nafas ya. Jadi saluran nafasnya terjadi penyempitan ya. Terus terjadi asma. Biasanya orang yang asma ini nafasnya akan bunyi atau dinamakan mengi ya, mengi. Terus selanjutnya emfisema. Emfisema ini menyerang kantung udara atau alveoli. Terus pneumonia. Nah, ini dinamakan radang paru-paru ya. Terjadi karena infeksi. Nah, gejala umum pada pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak. Nah, juga ada dahak kental berwarna kuning, hijau, coklat atau bernoda darah. Nah, ini pneumonia atau radang paru-paru. Gangguan pernapasan selanjutnya yaitu laringitis. Nah, jadi laringitis ini adalah gangguan pernapasan yang menyerang pita suara atau laring tadi. Nah, penyebabnya apa? Ya, biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan. Bisa juga karena iritasi atau infeksi pada laring tersebut. Nah, gejalanya secara umum biasanya suara akan serak atau paro. Dan yang lebih parah lagi suara bisa hilang sama
sekali. Nah, selanjutnya faringitis ya. Faringitis ini disebut juga nyeri pada tenggorokan. Nah, penyebab faringitis adalah infeksi virus. Nah, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri. Nah, sehingga untuk menyembuhkan faringitis ini dibutuhkan antibiotik. Nah, beberapa kasus faringitis ini disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada istilah virus dan bakteri. Perbedaannya apa? Nah, jika virus, ini merupakan organisme parasit, yaitu merugikan. Nah, karena virus ini untuk hidup dia membutuhkan inang, ya, untuk inang atau media hidup yang ditempeli. Nah, virus ini merugikan manusia, namanya. Nah, beda dengan bakteri. Nah, kalau bakteri ini adalah suatu mikroorganisme, ya, dinamakan mikroorganisme karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, ini dia bisa bertahan hidup dengan cara membelah diri kalau bakteri. Nah, sebagian besar ini kalau bakteri ini justru menguntungkan. Nah, berbeda dengan virus. Kalau virus sudah pasti merugikan. Ya, bedanya di sini ya. Gangguan pernapasan selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Nah, ini kanker paru-paru ini merupakan jenis kanker yang berbahaya karena menyebabkan angka kematian yang tinggi. Nah, kanker paru-paru ini biasanya berkaitan erat dengan perokok aktif maupun pasif ya. Perokok aktif itu berarti orang yang merokok ya, si perokoknya sendiri itu yang aktif. Kalau pasif biasanya orang yang terpapar ya, terpapar di dekat perokok aktif tersebut. Nah, bisa juga kanker paru-paru ini disebabkan oleh paparan zat kimia atau gas beracun. Nah, dan bisa juga disebabkan oleh menghirup udara yang berpolusi, yang kotor dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Dinding sinus sendiri adalah satu rongga kecil yang menghubungkan saluran udara di dalam tulang hidung bagian atas. Nah, ini ketika sinus membengkak, maka cairan tidak dapat keluar melalui rongga tersebut, sehingga terjadi penyumbatan dan pembengkakan. Nah, di sinusitis namanya. Nah, anak-anak, demikian tadi tentang sistem pernapasan pada manusia atau sistem respirasi. Ya, organ-organnya apa saja kalian sudah tahu, fungsinya juga sudah tahu, terus proses pernapasannya kalian juga sudah tahu. Nah, selanjutnya dalam evaluasi ini kalian perhatikan ini ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Tugas kalian menyebutkan bagian dari masing-masing gambar ini beserta fungsinya. Contoh nomor 1. Nomor 1 ini kan ditandai dengan huruf Y. Nah, jadi Y itu namanya apa, fungsinya apa. Terus yang kedua ditandai dengan anak panah ya. Anak panah ini bagian namanya apa, terus fungsinya apa, dijelaskan. Terus yang ketiga ini ada 2 ya, A dan B. A namanya apa, B namanya apa, dijelaskan juga fungsinya. Terus yang nomor 4 ini juga ada 2, B dan C. Nah, B bagiannya namanya apa, fungsinya apa, C juga bagian namanya apa, fungsinya apa. Nah, jelas ya. Nah, jadi sekali lagi
Evaluasi ini kalian menyebutkan bagian dari yang ditunjukkan baik oleh huruf maupun anak panah, juga menjelaskan fungsi dari bagian tersebut. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Pak Wanti akhiri, segera kerjakan evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.